Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat renungan kita pada hari ini tertulis pada Keluaran 14 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membayangkannya saja sudah sangat mengerikan. Bagaimana melihat 600 kereta beserta dengan perwira-perwiranya, Raja Firaun datang untuk meluluhlantakkan orang Israel yang telah keluar dari perbudakan Mesir. Dan kemudian sama seperti saudara dan orang banyak lainnya, mereka akan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan semua ini? Apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus binasa di padang gurun ini? Dan ternyata dari hal inilah Musa sedang menunjukkan tentang the statement of faith yang sangat penting sekali, bahwasanya inilah yang sebenarnya kita telah terima di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwasanya Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang dilakukan oleh Allah? Tentu Allah tidak mau bangsanya yang keluar dari perbudakan Mesir binasa, keluar dengan sia-sia. Dan Tuhan menunjukkan betapa orang-orang yang mengeraskan hatinya hanya akan mendapatkan kebinasaannya, sebab Firaun dalam kekerasan hatinya tidak mau mengerti apa sebenarnya yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Akhirnya mengeraskan hatinya mengejar bangsa Israel, berpikir bahwa mereka akan bisa menghabisi bangsa ini. Dan ternyata Musa berkata lain, bahwasanya ia berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan itulah yang terjadi pada saat laut Teberau. Dan kita sebenarnya sedang melihat kepada suatu hal yang disingkapkan oleh Kristus, bahwasanya kita sedang berada di dalam hal penyeberangan ini, bahwasanya laut Teberau itu tertutup dan kemudian terbuka dan bisa dilewati oleh orang Israel dan kemudian ditutup kembali. Yesus Kristus berkata bahwa dia adalah jalan untuk kebahagiaan kita, dan keselamatan itu telah dinyatakan kepada kita, sehingga ketika Yesus Kristus tersalib dan bangkit dari kematiannya, itu adalah jalan yang dimaksud, dan itulah pintu dibukakan bagi kita sehingga kita diperkenankan melewati jalan yang tertutup itu menjadi jalan yang terbuka lebar bagi kita. Dan apa yang kita telah lakukan? Kita hanya diam saja. Adakah keselamatan kita ditambahkan karena perbuatan kita? Tidak. Allah yang menyediakan itu bagi kita, sehingga kita berada di dalam anugerah itu. Kita berada di dalam anugerah, sehingga tidak ada kekuatan manusia yang membuat keselamatan bagi dirinya. Dan inilah syukur kita yang sesungguhnya. Jika kita bisa mengusahakan keselamatan bagi kita, kita menjadi orang yang paling sombong di dunia ini. Tetapi karena kita tidak memiliki cara untuk dapat menyelamatkan kita, maka kita harus senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan melakukan buah dari keselamatan itu. Karena itulah yang harus kita nyatakan dalam dunia ini sebagai orang-orang yang terselamatkan dan sebagai orang yang memiliki mental merdeka. Ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, ini adalah penyingkapan pada kita di masa sekarang ini, supaya kita, meskipun semakin besar gelombang hidup ini, kita tetap fokus kepada keselamatan kita. Meskipun banyak hal yang sering sekali ingin memprovokasi saudara, saudara hanya fokus dengan tujuan saudara. Jika keselamatan itu telah dinyatakan kepada saudara, saudara harus lebih fokus menjalani
hidup saudara. Mari hidup dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Biarlah apa yang terjadi di dunia ini terjadi, tetapi imanku tetap kokoh dan tujuanku hanya terpusat kepada keselamatan di dalam Kristus dan mengerjakan keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membukakan jalan bagi kami. Engkau yang berperang bagi kami dan kami hanya diam saja. Dan itu terjadi seperti pada peristiwa Laut Teberau. Dan hal itu telah terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati bagi kami. Dan Engkau bukakan jalan untuk memasuki rahmat Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa. Biarlah ketetapan-Mu itu kekal adanya. Dan izinkanlah Tuhan, kami hidup senantiasa dalam ketetapan Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang paling berbahagia. Terpuji Engkau ya Bapa di dalam Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.